An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin dinikahi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Yang dimaksud perbuatan di sini adalah amal ibadah yang membutuhkan niat. Adapun perbuatan buruk, niat baiknya tidak akan merubah buruknya menjadi baik. Niat adalah keinginan dan kehendak hati. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan, sedangkan menurut syariat artinya meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam dengan maksud menyelamatkan agamanya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah perpindahan dari Mekkah ke Madinah sebelum Fathu Mekkah. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata, hadis ini merupakan sepertiga Islam. Hadis ini ada sebabnya, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Pelajaran yang bisa kita dapat dalam hadis ini, niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dalam amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat adalah niat.
Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman, karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan.